Apakah boleh memberikan zakat mal kepada mertua, saudara kandung, ipar, kerabat dekat? Kalau antum menikah, berapa persen harta antum itu milik istri? Ini penting karena antum semua nanti kan akan menikah. Bagaimana cara mengganti puasa? Lupa berapa jumlahnya, hitung prediksi terbanyak. Kapan akil balik? Akil balik saya umur 10. Waktu setelah itu tak pernah puasa. Biasanya di awal sama di ujung aja Ustaz. Nah, berarti kalau di awal di ujung 28, puasa 30, awal sehari tinggal 28. Berapa tahun meninggalkan puasa? 10 tahun Ustaz. Berarti 280 hari. 280 hari itu insya Allah 3 tahun lunas. Bagaimana caranya? Senin Kamis 1 tahun. Senin Kamis 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari, tambahkan 2 hari 90. Yang punya utang, mengandung anak 30 hari tidak puasa, menyusukan 30 hari, menyusukan tahun kedua 30, 90 hari itu puasa Senin Kamis istiqomah setahun lunas. Begitu teknisnya, sehat. Apa saja persiapan sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Yang pertama, bersihkan diri kepada Allah dengan taubat nasuh. Bersihkan diri kepada manusia dengan menyambung tali silaturahim. Menyiapkan ilmu fikih Ramadan. Download bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. Cari PDF, share, udah ada grup, share ke grup 30 fatwa seputar Ramadan, itu fikih dasar Ramadan. Saya susun dari 3 ulama, Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Siapkan budget agak lebih sedikit supaya buka puasa bisa berbagi kepada tetangga. Apalagi di situ ada anak yatim untuk bersedekah Ramadan. Utamakan bayar zakat menjelang Ramadan. Manfaat berzakat menjelang Ramadan, membantu saudara kita yang tak mampu bekerja di Ramadan supaya dia bisa berhenti kerja berat, supaya dia bisa puasa. Manfaat berzakat menjelang Ramadan, mudah ngitungnya. Karena kalau berzakat di luar Ramadan tak ingat. Saya dari dulu, dari sejak awal pulang 2008 sampai sekarang berzakat menjelang Ramadan, supaya seingat Ramadan ingat zakat. Berzakat menjelang Ramadan dapat pahala besar, karena bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan mulia. Siapkan catatan, karena di bulan Ramadan minimal ada 5 pengajian. Kajian subuh, kajian duha, kultum zuhur menjelang berbuka, dan isya menjelang tarawih. Siap, sehingga Ramadan bermakna. Bagi kalian yang suka merekam, pergi ke masjid-masjid buat konten Ramadan. Ramadan 1445, Ustaz Saidul Amin, Ustaz Mawardi M. Saleh, Ustaz Bulan, full kajian Ramadan. Apakah boleh memberikan zakat mal kepada mertua, saudara kandung, ipar, kerabat dekat? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Anak, istri, orang tua,
mertua, wajib dinafkahi. Maka tak boleh kasih zakat. Yang boleh dikasih zakat orang yang tak wajib dinafkahi. Apakah saudara kandung wajib dinafkahi? Tidak. Maka kepada saudara kandung boleh kasih zakat. Kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Maka tak boleh berzakat ke anak, tak boleh zakat ke istri, tak boleh zakat ke orang tua. Tapi ke ipar boleh, saudara kandung, kerabat boleh. Saat menyerahkan zakat mal, apakah ada penyebutan akad? Contoh kepada saudara kandung, bang, ini zakat malku untuk abang. Ini ditanyakan orang kemarin. Al-awwal, syarat yang pertama, ayyakunu minal asnaf al-thamaniyah. Abang itu masuk dalam 8 asnaf. Masuk mana dia? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuk yang mana dia di antara yang 8 nih? Kalau tak masuk, tak bisa. Dia masuknya miskin, Pak Ustaz. Oke, masuk. Yang kedua, alla yakunu mimman tajibu alaika nafaqatuhu. Dia tidak termasuk orang yang wajib dinafkahi. Apakah abang wajib dinafkahi? Tidak. Maka dia kasih zakat. Fa idza tahaqqaqa hadzani syartani. Kalau 2 syarat ini sudah terwujud, jaza daf'uz zakah ilaihi. Boleh kau bayar zakat kepada mereka. Bahkan afdal berzakat kepada keluarga. Kenapa? Karena kalau ke orang lain nilainya cuma zakat, tapi kalau keluarga nilainya 2. Shadaqatun wasilah, sedekah dan silaturahmi. Apakah mesti dibilang, bang, ini zakat malku, wala yalzamu ikhbaruhum bikauniha zakah? Tidak mesti kau sebutkan ini zakat. Kenapa? Tersinggung perasaan. Walakin la yanbaghi ikhbaruhum aidan annahu hadiah. Bahkan kau pun tak boleh mengatakan ini hadiah, karena seakan-akan kau lebih tinggi dari dia. Fayumkin anta dafa'uha lahum wa taskut. Kau kasih dan mulut kau diam saja. Masukkan ke amplop, ha. Tapi dalam hati niatnya aku bayar. Jelas? Kamu kasihkan, ini zakatku ya bang. Ini zakatku ya dek. Kau kan fakir miskin. Boleh jaga perasaan orang. Zakat secara umum, zakat mal, zakat rikas, zakat gaji, zakat fitrah, tak ada beda. Ambil beras, kasih. Kalau kita, saya driver online, kalau kita di jalan dalam arti tidak patuh akan lalu lintas dalam orderan, apakah berkah ongkos pendapatannya kita terima terus? Verboden, bukan forgaden. Verboden itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya forbidden. Forbidden artinya dilarang, tidak boleh. Bahasa Belandanya verboden. Ini jalurnya
jalur satu, lalu karena mau cepat kau lewat jalur, apakah hilang berkahnya? Saya berapa kali hampir menabrak orang di depannya. Kenapa? Karena banyak orang melanggar, karena jauh memutar, jadi dia melawan arah. Jadi masalah berkah hilang itu semua perbuatan yang mengganggu orang, menyakiti orang, menghilangkan berkah. Berkah itu artinya baik, kebaikannya hilang. Saya kalau mau lewat tentu saya nengok ke sana, tak mungkin nengok ke sana. Dia datang dari sini. Semua perbuatan yang mengganggu orang, menghilangkan berkah. Bukan masalah melanggar tak melanggar, asal mengganggu orang, menghilangkan berkah. Makanya perbuatan itu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Selalu diartikan duri, tidak hanya duri, batu, kayu, kotoran, semua yang mengganggu di jalan. Saya terganggu dengan baleho Pak Ustaz, baleho. Asal nengok baleho caleg yang cantik, hampir saya masuk parit Pak Ustaz. Semua yang mengganggu di jalan. Apa hukum membonsai tanaman? Soalnya ada merusak dan pemangkasan tanaman. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu membuat kegelapan pada hari kiamat. Apakah zalim itu hanya berlaku pada manusia atau berlaku pada makhluk selain manusia? Tidak boleh membuang air panas di luar tingkap. Buka jendela, lempar air panas, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena terkena jin muslim. Ya, kalau jin kafir yang kena, kalau jin Islam. Tak boleh beristinja pakai tulang onta. Istinja dengan batu, nampak tak ada batu, nampak tulang onta, tak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang onta makanan saudara kamu. Berdasarkan dalil-dalil ini berarti ada perbuatan zalim terhadap jin. Itu mengapa banyak jin mengamuk ke anak SMP, dikencingi orang tu lubang. SMP tak punya WC, kencingi orang tu lubang. Tak boleh kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kamu kencing di lubang tanah. Kenapa tak boleh? Dua alasan. Pertama, hasyarat, karena sarang serangga. Yang kedua, karena lubang tanah tempat tinggal jin. Begitu kata ulama. Jadi zalim tidak hanya pada manusia, tapi juga berlaku pada jin. Zalim pada hewan tak boleh. Ada seorang sahabat menyalakan api di sarang semut. Marah Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Ada sahabat mengambil anak burung. Kata Nabi, induknya mana? Induknya tinggal, balikkan lagi. Tak boleh memisahkan anak burung dengan induknya. Agama Islam ni halus. Antum kalau rajinlah mencari-cari dalam hadis, bisa antum tulis ajaran Islam terhadap zalim kepada hewan. Kepada jin udah, kepada hewan udah, sekarang kepada pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, pokok bidara, dipotong, sawwaballahu ra'sahu finnar, disyukurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Kenapa? Karena pohon sidir tumbuh rimbun, benaunglah musafir, benaunglah orang yang sedang perjalanan panjang di tengah gurun pasir, menunggu teduh, datang potong.
Semua yang merusak, mengganggu berarti zalim. Apakah membonsai itu mengganggu? Sudah jelas dalilnya secara umum. Tak boleh mengganggu jin Islam, tak boleh mengganggu hewan, tak boleh mengganggu pokok kayu. Nah sekarang, apakah membonsai itu termasuk mengganggu pokok kayu? Sampai sekarang belum ada pokok kayu yang melapor bahwa dia terganggu dengan bonsai. Tapi kalau antum tengoklah bagaimana dipotong, disayat, dicucuk, dibengkokkan, diikat pakai kawat. Rasa-rasanya lah, kalau rasa saya terganggu juga pertumbuhannya. Cuman rasanya kalau antum di bonsai. Antum kan tinggi besar, kemudian ditekan, sehingga pas mau tinggi ditekan. Bukan berarti orang yang pendek itu ditekan. Dalil umumnya dapat, dalil khususnya tak dapat. Apakah membonsai itu menganiaya? Tanya sama pakar tanam. Seorang suami punya dua usaha. Yang satu untuk nafkah istri dan anak, dan semua kebutuhan rumah tangga. Yang satu lagi untuk orang tua. Semua hasil dari usaha diberikan semua ke orang tua. Bagaimana hukum Islam? Karena saya tak boleh ikut campur dalam hasil usahanya itu. Bukankah istri punya hak atas segala harta suami? Kalau antum menikah, berapa persen harta antum itu milik istri? Ini penting, karena antum semua nanti kan akan menikah. Istri mendapat 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Itu namanya nafkah. Makan, pakai, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kewajiban suami kepada istri. Berapa? Nah, kalau sudah ditetapkan makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian tak bernilai, tak ada nilainya. Karena antum mendidik dia, bagaimana dia berhijab, atau memperhatikan ujian dan seterusnya. Yang bernilai 3 nih, makan, pakai, tempat tinggal, sesuai dengan standar daerah masing-masing. Telah berlaku namanya urf. Maka bunyi ayatnya urf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf dari kata urf. Pergaulilah istrimu itu dengan urf. Urf maksudnya berapa standar Pekanbaru, berapa standar Papua, tak sama. Di Pekanbaru ini belanja yang tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Berapalah belanja untuk perempuan? Misalnya belanja 5 juta. Berarti antum kasih 5, itulah hak nafkah itu. Nafkah. Habis itu antum mau kasih hadiah, habis itu antum mau kasih apapun. Bukan berarti setelah antum menikah lalu semua harta antum milik istri. Antum dikuliahkan orang tua, bukan baik. Berjual tanah dia di kampung sekolah. Setelah antum wisuda, nikah. Setelah nikah, semua gaji antum kasih ke istri. Datang orang tua dari kampung, pucat muka antum karena takut mau minta duit ke bini. Antum termasuk orang yang tak kena azab kubur, saking azabnya udah di dunia. Antum sekarang boleh senyum, boleh ketawa, tapi nanti antum akan menikah dan antum punya istri. Salah antum di awal, salah setting, susah memperbaiki. Bukan semua duit antum kasih ke bini.
Ini nafkah, makan, pakai, keperluan anak, ini hadiahku. Tapi antum punya harta. Karena dalam Islam menikah bukan berarti harta istri jadi harta suami jadi harta istri. Tak begitu konsepnya. Karena ketika meninggal ada harta suami yang dibagi ke istri. Kalau semua dipegang istri, apa yang mau dibagi lagi? Dan ada harta istri yang dibagi ke suami. Islam ini adil. Istri antum anak tunggal semata wayang, punya rumah, punya mobil, punya kebun. Ketika dia menikah dengan antum, apakah semua hartanya jadi milik antum? Tidak. Paham? Suami punya harta, istri punya harta. Antum nikah, dapat istri PNS, bergaji dia sebulan 10 juta. Apakah semua duit dia itu milik antum? Tidak, duit itu milik dia. Tapi dia minta izin kan tuh, karena dia pergi keluar rumah bekerja. Tak boleh perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Jadi laki-laki mesti tahu. Nah kalau tidak, kasihnya semua. Dia punya ibu, dia punya ayah. Bisa aku minjam duit kau nak untuk buka puasaku? Tunggu ya mak, aku tanya biniku dulu. Gawat kan? Bagus kalian potong burung untuk kasih kaya. Tak ada guna kalian lagi-lagi. Jangan kalian salah setting dari awal. Jelas? Berani kalian jelaskannya nanti? Kalau tak berani pakai rekaman video. Ada orang tak pernah sholat, tapi dia sering bersedekah. Bahkan dia ada niat memberangkatkan orang lain umroh haji. Apakah orang seperti itu mendapatkan bagian pahala dari perbuatannya? Orang yang tidak sholat itu hukumnya dua. Menurut mazhab Syafi'i, yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kapan dia fasik, kapan dia kafir? Dia fasik kalau dia malas. Aku sebenarnya tahu sholat ini wajib Pak Ustaz, tapi aku malas, dia fasik. Maka Allah tak bagi hidayah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah sesatkan dia. Sebagai hukumannya disesatkan Allah dia. Kalau dia tidak sholat karena mengatakan sholat ini tidak relevan dengan zaman, sholat ini buang-buang waktu, maka dia kafir, murtad nih. Kalau sudah murtad, tak diterima Allah segala amalnya. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal fasik. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tidak ada pakai fasik. Orang yang tidak sholat kafir. Pernah tak antum mendengar ustaz berceramah? Suami yang tidak sholat maka otomatis fasakh dengan istrinya. Pernah tuh dengar? Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau istri menggugat namanya khulu'. Pakai ain, khulu' namanya. Istri menggugat namanya khulu'. Laki mencerai namanya tolak. Kalau hakim memisah namanya fasakh. Tolak, khulu', fasakh. Kapan hakim memisah? Ketika suami murtad. Na'udzubillah, murtad salah satu. Maka hakim tak boleh diam. Hakim mengirim polisi untuk memisah orang itu. Karena kalau tidak berarti orang itu berzina. Kalau satu orang berzina, turun laknat Allah sekampung. Maka hakim mengatakan, polisi pisahkan mereka. Fasakh namanya. Maka ketika suami tidak sholat, otomatis dia kafir murtad. Maka menurut mazhab Hambali, mereka berdua mesti difasakh. Karena payah orang kita menyebut fasakh, dia pisah. Paham? Mazhab apa tadi yang otomatis fasakh? Hambali, ketat, paling ketat Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mungkin dia fasik. Jadi
Jadi kalau kita sayang sama dia, ajak dia sholat. As-sholatu imaduddin, sholat tiang. Kalau udah tiangnya itu, ini tiang mati. Kalau tiang itu tumbang, cantik lagi pelapor. Habis pelapor. Udah lunas pelapor nih? Baru agak nyaman kita. Kalau tidak asal mandang kata sedih. Cantik pelapor ini kan kena tiang. Tiang inilah sholat. Runtuh pelapor, runtuh dinding. Tiang. Sholatu imaduddin, sholat itu tiang. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabu depan kita sudah masuk Ramadan. Tetap Ramadan kita tidak break, kita tetap ngaji. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.